Okay, so good evening everyone. So thank you for taking the time to join us for the pilot testing. I'm Katrina as the facilitator, and there's my friends, note taker, and also the timekeeper. So we know that branding perception plays a vital role in shaping consumer attitudes, behavior, and ultimately their decision-making process. So to ensure our discussion is fruitful, let's remember to respect each other's opinions, allow everyone to speak, and actively engage in the conversation. So in this pilot testing, we have the roles. The first one in this pilot testing, it will take around 20 minutes, and also there are 9 open questions that will be asked, and we also expect that you will give the critical answer. And during this section, participants can use Indonesian language, and also need to respect each other, answer or opinion. So let's just move on to the question. Okay, so the first question, bisa nggak kalian jelasin mengenai pendapat kalian tentang persepsi atau pandangan terhadap suatu merek? Boleh langsung dari. Menurut aku perspektif untuk suatu merek itu penting di dalam perusahaan tersebut, karena kita sebagai customer juga kadang melihat perspektif untuk merek itu bagus atau enggak. Karena kita juga kalau membeli barang, kita akan melihat nih perusahaan ini atau brand ini itu bagus nggak, kualitinya bad or good gitu. Jadi aku sebagai customer akan selalu memperhatikan suatu perspektif dari suatu brand. Oke, dari teman-teman. Mungkin perspektif dari suatu brand itu bisa jadi image atau pandangan publik terhadap suatu produk aja kali ya, secara singkatnya yang tadi udah Ariska jelaskan. Kalau dari aku itu aja sih. Kalau dari aku itu branding itu untuk memberikan identitas kepada produk agar mudah dikenal kepada konsumen. Oke, kalau dari aku sendiri so far palingan jawabannya mirip ya sama teman-teman aku yang lain, karena kayak ya namanya dalam sebuah produk kita butuh sebuah brand, which is kita bisa tahu ini produknya dijual tentang apa, dan apa brand ini sangat menjual dan atraktif gitu buat kita beli. Karena kan namanya juga produk itu nggak cuma satu doang dan cuma brand itu aja, jadi kayak pentingnya ada brand dan perspektif dari brandnya tersebut itu sangat penting buat kita. Berarti yang bisa aku dapat di sini, branding persepsi ini menurut kalian adalah bagaimana suatu perusahaan memberikan identitas bagi brandnya sendiri untuk to locate the brand to consumer mind. Yes. Oke. Mungkin kita langsung move to the second question, yaitu gimana sih perspektif dari branding nge-influence kalian sebagai consumer? Kalau nge-influence sebagai customer mungkin ya tadi seperti yang aku udah bilang juga, branding untuk suatu brand itu juga penting, gimana brand tersebut di publik dikenalnya gimana, good or bad-nya. Jadi kalau kadang juga customer literally melihat brand itu dari review-review orang kan. Jadi perspektif itu penting juga untuk nge-influence di customer itu mau beli itu brandnya atau enggak. Betul sih, semakin tinggi pandangan yang bagus dari customer terhadap brand itu, pasti semakin tinggi juga kemungkinan mereka untuk membeli produknya. Ketertarikannya untuk suatu produk. Setuju sih aku juga, kayak konsumen kan pasti melihat kualitas dari produknya. Iya benar sih, sama teman-teman aku juga bilang, karena kayak kalau misalnya kita memiliki informasi nih dari telinga ke telinga gitu kan, dari mulut ke mulut, oh ini brandnya bagus loh, dan membuat kita tuh mindset kita, oh karena teman-teman aku reviewnya kayak gini dan brandnya ini tuh bagus, itu sangat nge-influence mind kita. Kalau misalnya yang direkomend sama teman kita itu pasti bagus kualitinya gitu, whether itu tentang makanan ataupun barang kayak apapun itu gitu. Jadi di sini berarti yang aku dapat to maintain how does the branding perception influence the consumer, itu gimana suatu perusahaan maintain atau mempertahankan identitas mereka sebagai perusahaan yang memiliki kualitas yang bagus supaya bisa nge-attract consumer untuk being loyal ke perusahaannya kayak gitu. Oke. Mungkin lanjut lagi untuk pertanyaan ketiga. Menurut pendapat kalian, apa sih faktor dari suatu brand yang kalian pikir bisa dengan mudah nge-influence dan ngebuat consumer itu remember akan brand tersebut? Kalau untuk nge-remember easy-nya itu mungkin dari keunikan brand tersebut ya. Apa yang membedakan brand itu untuk dan dengan brand lainnya. Jadi
customer itu bakal ngelihat uniknya, terus kegunaannya apa. Ya yang pentingnya juga yang paling beda di antara brand-brand lainnya. Jadi easy to remember to customer untuk itu brandnya. Oke. Dan juga mungkin dari cara promosinya kali ya. Kalau misalnya keunikan dari produknya udah bagus, dari promosinya juga harus bagus juga. Kalau tambahan dari aku mungkin kayak mereka memberikan servis yang baik kepada kita gitu. Iya, so far gitu lah pokoknya sama kayak teman-teman aku juga. Ini kan aku mungkin di terakhir ya, jadi kayak pendapatnya itu pasti bakal sama, which is dalam sebuah brand, terus gimana kita itu ke influence atau apa aja yang membuat kita itu, membuat brand itu atau barang itu beda sama yang lain, itu sangat berpengaruh. Kayak bisa jadi misalnya ada makanan nih, contoh jenisnya sama, tapi ada masing-masing brand ini sendiri memiliki keunggulannya masing-masing. Rasa enaknya tuh tergantung dari orang-orang, seleranya tuh beda-beda, dan itu sangat berpengaruh dengan keinginan dari apa yang kita inginkan dalam sebuah brand atau yang kita perlukan dalam sebuah makanan ataupun barang. Berarti gimana company influence persepsi dari masing-masing consumer terhadap brand itu? Yang pertama bisa juga dari kualitinya, dari harganya juga, dan mungkin ada promo-promo yang di deliver juga. Oke. Di sini dari pada testing group kita udah milih industri company di sektor makanan, fast food. Yang pertama kita pilih KFC dan McDonald. Kalian udah pernah semuanya? Pernah. Oke, berarti mungkin aku mau langsung lanjut ke next question aja. Apa sih yang kalian pikir tentang service dari fast food company kayak KFC dan McDonald? Dan menurut kalian service yang di deliver itu nge-effect nggak sih kalian sebagai consumer? Kalau menurut aku tadi ngefek ya, tadi seperti yang udah dibilang sama Arta, untuk service ke brand untuk customer itu sangat ngefek. Kalau misalnya aku dapat bad experience dari suatu brand, aku nggak bakal balik lagi ke sana karena udah kesel duluan gitu loh. Baik, kadang cewek itu moodnya agak naik turun ya. Terus kalau emang service-nya bagus di suatu brand, itu bakal meningkatin daya tarik kita kepada brand tersebut. Sih kalau misalnya kita dapat experience yang udah jelek, pasti pandangan kita ke brand tersebut juga ikutan jadi jelek. First impression itu pasti service. Betul. Walaupun di tempatnya beda, tapi karena kita udah punya experience-nya jelek, pasti kita nggak akan mau lagi. Iya, sama setuju sama teman-teman. Ya, kalau dari aku sih ya kurang lebih juga sama mereka berdua, which means like kalau misalnya kalau aku jujurly lebih suka service dari McD ya. Mungkin karena aku lebih sering makan ke McD, jadi kayak membuat aku tuh lebih prefer aja McD gitu loh, karena mau drive thru atau apapun juga, mungkin karena aku sering ke situ jadi kayak banyak promo, dan tetap mereka tuh ngelayanin aku tuh dimanapun McD-nya itu mereka pasti pelayanannya tuh bagus, kayak ramah. Terus kalau misalnya kita nanya sesuatu mereka itu jawab dengan spontan, terus apapun yang kita ingin tuh pasti akan sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kadang tuh kalau misalnya sorry to say ya, kalau misalnya KFC itu sometimes I feel like ada yang kurang aja gitu dari service mereka gitu. Makanya kayak sangat berpengaruh lah setiap service dari sebuah brand makanan atau apapun itu. Kalau teman-teman juga prefer ke McD atau KFC? McD. Aku McD sih. McD juga. Berarti intinya sama dengan penjelasan Cinta ya. Di mana kalian ngerasa bahwa service dari McD itu more good lah gitu. Oke, mungkin ini juga relate dari question yang tadi, dimana kalau service kan kita tahu memang ada service yang bagus, service yang nggak bagus, tapi gimana tentang other consumer perception gitu. Jadi misalkan kalian kan pada suka McD gitu, tiba-tiba ternyata ada consumer lain, contohnya saya aja gitu. Saya pergi ke McD, namun saya dapat bad experience gitu dari service-nya sendiri. Terus saya cerita tentang bad experience saya, bad service yang saya terima ke kalian. Apakah itu memberikan impact atau mengubah persepsi kalian akan brand dari McD sendiri? Kalau itu mungkin tergantung ke customer-nya lagi ya, gimana menanggapi itu perspektif dari orang lain. Kalau misalnya McD sendiri, karena aku sebelumnya juga udah banyak pengalaman service McD, aku juga mungkin kurang setuju sama yang dapat opini gitu. Mungkin juga dari kasirnya atau dari servisnya itu lagi mengalami bad day, sebenarnya kita nggak tahu kan, karena yang kerja itu juga manusia kan, jadi untuk perasaan mereka itu juga valid, apa yang dirasain juga valid. Jadi
Tapi sometimes emang ngaruh sih ke customer lainnya untuk penilaian-penilaian seperti itu. Kalau menurut aku mungkin ya, kalau misalnya kita kan orangnya ini kita berempat suka McD. Jadi kalau misalnya kita dapat influence dari orang, aku tuh dapat bad service nih dari McD yang deket ini tuh, tapi kok kalian bagus ya gitu-gitu, mungkin itu nggak terlalu akan berpengaruh kita nggak sih? Karena kayak kita udah sering yang bagus mulu, jadi kayak mindset kita tuh enggak kok McD tuh nggak sejelek itu, nggak seburuk itu servisnya. Jadi kayak mindset kita tuh udah ke-stick emang literally di otak kita tuh McD tuh bagus. Kecuali mungkin kalau misalnya kita belum pernah nyobain McD, orang awam atau enggak masih 1-2 kali aja gitu kan, yang makan di McD masih 1-2 kali servisnya bagus, tapi ketiga kalinya itu udah jelek, itu bisa jadi ada ya bad influence dari perkataan orang yang kayak kalau misalnya makan di McD sini tuh jelek gitu-gitu. Mungkin sangat berpengaruh. Tapi kalau mungkin ke kita ya, let's say udah sering makan di McD, palingan kayak nggak terlalu berpengaruh jujur sih kalau sama aku sendiri gitu sih. Oke, mungkin langsung lanjut aja. Bagaimana sih strategi pemasaran dan komunikasi merek dapat digunakan untuk memperkuat atau mengubah persepsi branding? Kalau dari aku, strategi pemasaran itu penting banget ya di era sekarang, apalagi kalau brand itu pengen build up lagi brand mereka. Jadi sangat penting untuk maintain strategi pemasarannya, dan komunikasi juga penting banget di dalam suatu brand. Jadi komunikasi antara customer dan itu brandnya juga penting agar itu brand bisa glow up atau ikutin zaman juga. Jadi nggak tertinggal oleh era globalisasi inilah ya. Kayak contohnya di McD, kalau misalnya lagi bulan Ramadan itu ada menunya, ada menu ayam rendang gitu, atau tiba-tiba ada ayam gulai gitu. Jadi harus tetap ngikutin perkembangan juga. Iya, terus kayak contoh sekarang tuh McD ada yang kayak biskof gitu nggak sih? Nah itu kan kayak apa ya? Kalau misalnya mau dibandingkan KFC, menunya mereka tuh gitu-gitu aja mulu dan nggak ada perubahan sama sekali, agak flat ya jujur li. Dan aku jujur li orang yang nggak terlalu suka pedas, jadi lebih prefer McD kan. Nah, which means that di situ tuh tetap banyak varian makanan atau menu-menu gitu yang kayak McFlurry, ada biskof, terus ada yang matcha, ada Oreo. Jadi kayak kita tuh jadi penasaran, apalagi kalau misalnya di mindset kita McD itu udah enak buat kita. Jadi kita nggak bosan juga untuk makan itu mulu. Tadi sempat mention masalah komunikasi kan, aku setuju banget. Kalau pembeli itu emang adalah raja, tapi kan tetap aja kita menghargai gitu sebagai pembeli gitu. Walaupun kita ada komplainan gitu, kita harus jaga sopannya juga. Karena kan maksudnya strategi pemasaran dan komunikasi nggak juga harus kayak, kalau komunikasi nggak harus kayak kita ngomong-ngomong kan. Sebagai company kan mereka juga harus kayak bisa ngelihat apa sih yang consumer perlukan, apa sih consumer yang what they need gitu. Apalagi kan perkembangan waktu ada banyak yang viral kayak apa gitu. Jadi company harus bisa brainstorming idea untuk buat produk baru dan gitu. Jadi nggak monoton ya. Berarti various menu juga bakal nge-impact atau efek ke branding perception. Benar. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian persepsi branding itu dapat berubah seiring waktu atau enggak? Nah, kalau iya, gimana sih merek tersebut dapat mengelola perubahan KFC ataupun McD kayak gitu? Kalau perspektif branding itu bisa berubah seiringnya berjalannya waktu ya, apalagi sekarang kita ada di zaman yang ya bisa dibilang Gen Z lah ya. Terus kayak mereka juga harus bisa mau nggak mau harus mengikuti zaman agar itu brand tidak tertinggal. Jadi perspektif branding untuk bisa berubah seiring berjalannya waktu, nggak monoton juga kayak tadi udah kita bilang. Terus gimana cara merek mengelola perubahan ini ya? Memang harus ada perubahan agar brand itu lebih maju lagi ke depannya, biar nggak tertinggal oleh zaman juga. Tapi walaupun ada perubahan itu tetap nggak keluar dari konsep perusahaannya. Jadi tetap sama sejalan sama konsep yang ada, cuma lebih berkembang, bervariasi gitu. Jadi apalagi kayak kalau dari kita kan ada anak muda misalnya kayak ada mozzarellanya, tapi kan mau dibilang juga orang tua tuh punya ada seleranya sendiri, anak pun juga punya selera sendiri, dan mereka itu ya at least harus bisa menyeimbangkan dari ketiga generasi ini, whether itu ada orang tua, terus anak-anak, terus juga seumuran kita yang udah teenage gini, kita tuh punya selera masing-masing. Contoh kayak mungkin anak-anak ada minionnya gitu-gitu yang biar kayak atraktif gitu kan. Sedangkan
orang tua itu lebih kayak jujurly mungkin ada beberapa orang tua yang lebih ya udahlah yang basic aja yang monoton gitu. Tapi kan kalau misalnya anak muda maunya ya ada inilah, ada itu, ada perintilan ini itu, jadi kayak berpengaruh gitu. Jadi kalau menurut kalian, kalau company itu benar-benar harus ngikut untuk tren sosial ataupun budaya nggak? Harus. Iya, mungkin dari segi pemasarannya juga boleh ngikutin tren budaya sama ikutin tren-tren kayak kemarin kan banyak yang tren di TikTok, apalagi yang kemarin McD sempat viral yang menu yang tiramisu dari TikTok. Jadi itu menambah nilai plus untuk perusahaannya sih. Itu kan menambah omset untuk perusahaan itu sendiri. Mungkin yang sosial itu suka kan tadi yang udah disebutin kalau misalkan kita itu Gen Z kan. Sekarang kan zamannya K-pop. Nah, sering banget kan collab. K-pop itu yang bikin perusahaannya itu makin naik lagi. Nah, pas banget udah bahas soal K-pop nih. Jadi di sini ada pertanyaan terakhir. Nah, gimana sih merek dari misalkan KFC atau Maggi ataupun merek lainnya itu dapat memanfaatkan influencer dalam mengaruhi persepsi konsumen dan itu impactnya apa sih kayak gitu? Karena kita sekarang ada di zaman yang udah apa-apa ada sosial media ya, jadi orang-orang bakal gampang ke influence dari perspektif sosial media tersebut. Kayak misalnya kemarin ada dapat bad experience dari McD, terus tiba-tiba kayak followersnya dari suatu influencer itu juga kenapa McD kayak gitu. Mereka jadi ikut-ikutan terguide gitu loh, padahal sebenarnya mereka nggak tahu gimana dalamnya. Ngalamin juga. Jadi kayak ya ke doktrin aja lah nggak sih. Jadi influencer itu penting juga sih untuk suatu perspektif branding di dalam sebuah perusahaan. Ya, kayak kemarin contohnya sekarang lagi booming banget pada suka sama BTS. Terus McD collab sama BTS. Yang dimana semua orang lagi yang bahkan walaupun orang yang bukan ARMY atau yang suka-suka Korea itu jadi ke-trigger gitu kan. Apa sih ini jadi kok FOMO bisa ya. Ini BTS ini bisa collab nih bareng McD atau BTS ini bisa collab nih bareng KFC. Nah, jujurly kenapa kita tuh mungkin lebih prefer McD karena mereka tuh tetap update gitu loh dengan perkembangannya. Always ada something new-nya. Ada yang baru yang bikin tuh kita penasaran, apalagi setiap hasil dari produk yang mereka bikin itu nggak ada yang nggak bagus gitu loh. Sedangkan mau dibandingkan dengan KFC let's say ya, merchandise mereka tuh palingan kaset doang gitu-gitu. Sedangkan kita tuh kayak ada di mereka tuh ada di McD-nya tuh ada kayak apa sih tumbler gitu-gitu. Jadi kayak kita tuh lebih attract gitu. Mungkin kan ini udah banyak banget yang kalian cerita tentang sisi baiknya McDonald's. Mungkin gue mau nanya gimana persepsi kalian tentang KFC deh. Menurut kalian mungkin dari service, quality atau price? Sebenarnya it's not that bad, tapi karena kita emang seleranya kebetulan di McD, jadi kalau kita udah setiap lapar atau gimana ada KFC dan McD, kita selalu milih McD. Dan juga mungkin ya, karena kan McD itu punya aplikasi yang dimana tuh banyak diskon. Okay. Kadang kita bisa makan dengan gratis dengan tukarin poin dari aplikasinya. Tapi KFC sebenarnya banyak sih, tapi target pasaran mereka tuh masih lebih banyak yang orang tua kita. Karena dari dulu itu aja kan. Apalagi dulu KFC sempat booming banget gara-gara ada menu yang goceng. Jadi kan orang-orang makannya KFC, tapi sekarang gara-gara kita udah. Nah, mungkin juga KFC itu kayak skalanya itu masih kurang. Kalau mau dibilang McD itu udah skala internasional. Atau mungkin KFC kan kulturnya udah lama kan, jadi lebih ke orang tua gitu. Nah, soalnya orang tua aku kalau makan pasti dia KFC. Sama. Sedangkan kita pasti milihnya McD. Berarti kultur mempengaruhi branding perception juga. Betul. Apalagi kalau kita ke McD, main menu kita itu McFlurry banget. Itu bikin kita kayak tarik banget sama chicken spicy-nya sih. Kalau aku karena emang nggak suka pedes, jadi kayak walaupun nggak pedesnya dari KFC itu beda sama nggak pedes dari McD. Jadi itulah brandingnya sebuah McD sama KFC gitu. Sebenarnya itu aja. Jadi yang aku tangkap dari discuss kita hari ini yaitu branding perception ini banyak banget faktornya yang mempengaruhi, mulai dari kultur, terus mana mereka affordable price yang worth it, tapi ada juga price itu bisa juga yang emang udah murah ataupun kayak mereka marketingnya kayak mahal tapi banyak promo, tadi yang bisa makan gratis karena poin gitu. Terus ada juga bagaimana mereka service mereka gitu ya. Jadi paling nanti aku buat conclusion-nya dan terima kasih untuk waktunya. Thank you.